Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan President's Corner bersama saya Yohana Margarita. Kali ini kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, mengatasi berbagai persoalan dan juga menjalani agenda kepresidenan. Dan selama sepekan kami juga akan menyajikan apa saja yang menjadi kegiatan dari Presiden. Dan langsung saja inilah President's Corner selengkapnya. Pemirsa, menerima kunjungan Presiden Filipina menjadi salah satu agenda kerja Presiden Jokowi pada pekan ini. Apa saja kesibukan Presiden dan Wakil Presiden dalam sepekan? Ini dia. akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Jangan menggunakan pakem-pakem yang ada. Jangan menggunakan sesuatu yang standar, karena ini keadaannya tidak normal. Dibutuhkan pemikiran yang Abu Nawas. Pemirsa, berpikir tidak standar merupakan ciri khas Presiden Jokowi melalui jargon revolusi mental. Di tengah ketidakpastian global, Presiden Jokowi mendorong kita untuk mencari solusi kreatif atas berbagai persoalan bangsa. Berpikir seperti Abu Nawas, begitu Presiden Jokowi menyebutnya. Butuh kemampuan berpikir tidak standar di tengah ketidakpastian global. Itulah pesan Presiden Jokowi untuk menghadapi kondisi pasca pandemi. Jangan menggunakan pakem-pakem yang ada. Jangan menggunakan sesuatu yang standar, karena ini keadaannya tidak normal. Sangat tidak normal. Dibutuhkan pemikiran yang Abu Nawas, yang kancil-kancil gitu. Agak melompat-lompat, tapi memang harus seperti itu.
Berpikir tidak standar merupakan ciri khas Presiden Jokowi melalui jargon revolusi mental. Pemerintahan Presiden Jokowi kerap mendobrak tradisi untuk memacu prestasi. Pembangunan infrastruktur di negeri ini memecahkan rekor pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Panjang jalan tol kini berlipat ganda dibandingkan sebelum Presiden Jokowi berkuasa. Presiden Jokowi juga tidak melupakan pembangunan di pedalaman Indonesia seperti Jalan Trans Papua. Pembangunan infrastruktur pertanian juga digencarkan. Hasilnya Indonesia kini cukup mumpuni di sektor ketahanan pangan. Oleh sebab itu, memang saya mengajak kita semuanya merubah mindset kita bahwa ekonomi dunia, geopolitik dunia berubah, sudah berubah. Oleh sebab itu, kita beruntung dalam 7 tahun ini kita telah membangun fondasi ini penting infrastruktur. Jalan tol ini telah terbangun sampai saat ini 2040 kilometer. Bandara ada 16 baru, bandara pelabuhan 18 baru seaport kita. Bendungan sampai hari ini 29, tapi sampai akhir tahun nanti tambah lagi 9, berarti 38. Irigasi 1,1 juta hektar yang baru yang bisa teririgasi, sehingga kemarin kita mendapatkan dari International Rice Research Institute yang menyatakan bahwa ketahanan pangan, sistem ketahanan pangan kita baik dan swasembada beras sejak 2019. Presiden Jokowi juga berpikir tidak standar saat menerapkan kebijakan hilirisasi industri. Hasilnya Indonesia kini menikmati nilai tambah dari mengolah bahan baku di dalam negeri. 3 tahun yang lalu kita stop nikel dan kita bangun industrinya di dalam negeri, yaitu kelihatan mulai tampak hasilnya. Nanti tahun ini mungkin stop 5, tahun depan stop boksit, tahun depannya lagi stop koper, tembaga. Ya karena hasilnya kelihatan. Menghadapi ancaman inflasi, Presiden Jokowi juga berpikir tidak standar. Presiden mendorong Pemda menggunakan APBD untuk menjaga stabilitas harga sembako di daerahnya. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan. Jadi contoh, dan ini pernah saya lakukan. Pemirsa, mengapa masih saja adanya tren kekerasan di pondok pesantren? Nantikan selengkapnya sesaat lagi hanya di President's Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini saya dikagetkan dengan di pesantren terjadinya kekerasan. Mereka sangat kagum dengan kita. Bahkan dia bikin film pondok pesantren. Yang luar biasa itu apa? Komentarnya, ini adalah the future leader in the world. Mencoreng dunia pesantren, itulah kritik keras Wakil Presiden terhadap berbagai kasus kekerasan yang berujung kematian di pondok pesantren. Padahal menurut Wapres, dunia barat melihat santri sebagai contoh pemimpin dunia di masa depan. Beberapa hari ini saya dikagetkan dengan di pesantren terjadinya kekerasan. Ya, ada yang mati di Tangerang, ada di beberapa tempat ada kekerasan. Ini harus betul-betul diawasi lagi. Ini mencoreng dunia pesantren. Mencoreng dunia pesantren. Itulah kritik keras Wakil Presiden terhadap berbagai kasus kekerasan di pondok pesantren. Salah satunya kasus penganiayaan yang berujung kematian Albar Mahdi. Albar tewas pada 22 Agustus silam saat bersekolah di pondok pesantren modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur.
Pekan ini polisi akhirnya mengotopsi jenazah Albar yang telah 2 pekan dikuburkan di TPU Sungai Selayur, Palembang, Sumatera Selatan. Hasil sementara ataupun kesimpulan sementara salah satunya adanya ditemukan memar atau bekas benda tumpulan di area sekitar dada dan organ gerak. Awalnya pihak pesantren menyatakan Albar meninggal karena sakit, yang dipertegas dengan surat kematian dari Rumah Sakit Yasifin Darussalam milik Ponpes Gontor. Namun keluarga Albar curiga karena melihat sejumlah luka lebam dan bercak darah pada jenazah. Upaya keluarga korban meminta klarifikasi dari pengasuh Ponpes Gontor tidak ditanggapi. Hingga akhirnya pengaduan ibu korban viral di media sosial. Kami Pondok Modern Gontor sama sekali tidak punya niatan untuk menutup-nutupi kasus dugaan penganiayaan yang berujung wafatnya santri kami, apalagi sampai menghalang-halangi proses hukum pengungkapan kasus ini. Kasus dugaan pembunuhan santri di Ponpes Gontor terus bergulir. Tidak hanya polisi, Kementerian Agama juga menelusuri dugaan perundungan sistematis di jaringan Ponpes Gontor. Jika terbukti, Menteri Agama siap mencabut izin operasional Ponpes Gontor. Punya kantor-kantor kementerian di daerah, ada KUA, ada penyuluh yang semuanya juga memiliki fungsi pengawasan terhadap stakeholder lembaga-lembaga di lingkungan Kementerian Agama. Itu. Tapi Pak, sanksi untuk ponpes atau pesantren yang terbukti melakukan ya, yang bisa kita lakukan adalah jika itu terbukti secara sistematis ya pesantren melakukan kekerasan, pelecehan dan seterusnya, ya kita cabut izin operasionalnya. Karena izin operasional pesantren itu ada di Kementerian Agama. Awal Agustus lalu, seorang santri di Ponpes Darul Quran Lantaburo, Tanggerang, Banten juga tewas dikeroyok sesama santri. Berbagai kasus kekerasan yang berujung kematian di pondok pesantren mengejutkan Wakil Presiden. Padahal masyarakat Barat menyebut santri sebagai contoh pemimpin dunia di masa depan. Jadi mereka sangat kagum dengan kita. Bahkan dia bikin film pondok pesantren. Bahwa dibuat pondok pesantren, profil pondok pesantren, bagaimana pesantren kita. Karena dia unik menurut dia, cara mengajarkan, cara mendidik. Akhirnya filmnya diputar di Eropa, di festival di London. Yang luar biasa itu apa komentarnya? Dia bilang, kata mereka, ini adalah the future leader in the world. Ini pemimpin dunia masa depan seperti ini. Karena dengan kesederhanaan, dengan dididik, dengan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Presiden meminta pengelola sekolah Islam benar-benar mencermati potensi tradisi kekerasan. Jangan sampai generasi penerus bangsa terpapar kekerasan sejak kecil. Sebab kita ingin adalah yaitu generasi yang wasatiyin, yang toleran. Kalau masih kecil sudah diajarkan kekerasan, ya, ini akan bisa membawa sikap yang tidak baik. Ya. Jadi itu kita itu umat Islam itu harus lembut, layyinan, santun. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahum adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena keadaan yang sebelumnya kamu dengan mereka terjadi permusuhan, nanti menjadi sahabat. Kalau dengan cara yang baik itu. Ya pemirsa, kita jeda dulu. Sesaat lagi akan kami hadirkan apa saja pesan-pesan yang tersiar dari Istana. Nantikan informasinya sesaat lagi hanya di President's Corner. Kembali di President's Corner, pemirsa, menilai Aswan Anas telah mahir mengelola birokrasi, Presiden Jokowi menyatakan tidak perlu memberi pesan khusus pada Menteri Pan-RB yang baru. Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi, banyak sekali yang saya lihat, saya langsung lihat ke sana.
saat itu. Inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan yang dilakukan bisa di pasar, di mall. Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Ya, track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Aswar Anas. Ya ini sekali lagi Pan-RB. RB-nya itu reformasi birokrasi, yaitu garap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi. Saya kira beliau nggak usah saya kira nggak usah diberi pesan-pesan, sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Sangat ngerti, bukan ngerti tapi sangat ngerti. Presiden Jokowi menyebut hasil kebijakan hilirisasi industri kini mulai dapat kita nikmati. Lonjakan nilai tambah dari pengolahan bahan baku di dalam negeri mulai mengubah neraca perdagangan. Sehingga sekarang ini kelihatan yang dulu neraca perdagangan kita misalnya dengan China selalu minus. Saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 billion US dollar minus kita, neraca kita. 2021 kemarin minusnya sudah menjadi minus 2,4 billion US dollar. Tahun ini saya pastikan kita sudah surplus dengan RRT. Saya pastikan itu. Karena tadi raw material yang tidak diekspor mentahan. Dengan Amerika juga sama. Dulu surplus kita di 2012 3,3, sekarang 14,4 billion US dollar. Tapi ini jangan sering disampaikan. Saya kadang-kadang, tapi ini terlanjur udah. Karena bisa nanti kita dicabut fasilitas kita, GSP kita. Nggak usah didiskusikan masalah ini. Dengan India kita juga surplus 5,6 billion US dollar. Sudah 27 bulan, betul Bu Menteri ya, kita selalu neraca kita surplus terus, yang sebelumnya selalu negatif. Hal seperti ini yang sering tidak kita lihat secara detik. Ini sebabnya apa sih kita sekarang kok surplus perdagangan kita. Sementara saat membuka Halal Summit pekan ini, Wakil Presiden menegaskan subsidi tepat sasaran menjadi salah satu strategi untuk menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi saat krisis. Stabilitas dan pemulihan ekonomi bisa dilakukan dengan beberapa hal berikut ini. Pertama, memperkuat suplai dan rantai pasok kebutuhan pokok agar tidak memunculkan gangguan distribusi barang dan jasa. Produksi dan distribusi bahan kebutuhan pokok harus dijaga sampai ke akar rumput supaya inflasi dapat dikendalikan sehingga tidak membebani ekonomi rumah tangga. Yang kedua, menata kebijakan fiskal dan moneter secara hati-hati dan efektif dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan-kebijakan mesti tepat guna dan fokus kepada sasaran. Misalnya subsidi diperuntukkan untuk kelompok masyarakat rentan dan anggaran dialokasikan secara efektif sesuai prioritas. Dan ketiga, mempercepat inovasi dan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, Wakil Presiden menjelaskan bahwa pemerintah melakukan penataan subsidi agar tepat sasaran. Wapres juga menyatakan perubahan harga BBM bersubsidi bukan kenaikan, namun normalisasi menuju harga keekonomian. Yang dilakukan pemerintah sekarang itu melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM ini.
bahwa yang sekarang terjadi, selama ini terjadi itu tidak tepat sasaran. Karena itu maka ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar yang menerima. Kalau bahasa kiainya namanya ya'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada orang yang berhak. Selama ini tidak sampai, karena itu diambil. Nah, karena itu diambil ini dilakukan namanya kan bansos ya, BBM yang kita berikan. Jadi ini kita mulai lakukan penataan dan tentu saja itu ada akibatnya. Akibatnya itu kemudian ada kenaikan. Sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian, ya, normalisasi harga pada harga keekonomian. So dampak itu tentu ada, dan itu juga dampak global. Akibat daripada situasi global, nah kemudian krisis energi ini berdampak di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, jadi dampak kenaikan pasti akan ada. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita di dalam President's Corner kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda mewakili tim bertugas. Selamat malam, semangat selalu dan sampai jumpa minggu depan.